yang belum buka. Baik, Ibu awali dulu dengan pengajari umat ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Namo Buddhaya. Rahayu dan salam kebajikan. Ya, selamat pagi ya, masih pagi ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Atau ada yang lagi tidak enak badan? Tidak ada yang menjawab. Baik. Saya lagi kurang sehat. Oh, Revalina lagi kurang sehat ya. Iya, tidak apa-apa. Baik, nanti banyak istirahat ya, minum air putih, kemudian istirahatnya yang cukup sehingga bisa cepat pulih lagi ya kesehatannya. Jadi Ibu doakan bagi yang sedang tidak enak badan, yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya. Baik, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan siapa yang mau mewakili memimpin doa. Ibu tawarin nih, ayo silakan. Wah, semua dimatikan kameranya. Jangan matikan kamera lagi, Nak. Ayo dihidupkan kameranya. Mohon dihidupkan dulu. Nanti boleh dimatikan. Ibu tahu kalau memang kuotanya terbatas, tapi hidupkan dulu kameranya. Rizky mungkin. Ayo Rizky. Pimpin doa. Tidak apa-apa, Nak. Ayo, belajar ya memimpin. Silakan Rizky. Ya, buka dulu. Oke, teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Gus Rizky. Baik, setelah kita berdoa ya, semoga lebih tenang dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Jadi Ibu akan share dulu tentang kesepakatan meet kita hari ini ya. Nah, silakan kalian bisa masuk. Sebentar dulu, Ibu akan berikan linknya dulu ya. Ibu akan share di grup untuk linknya. Silakan, ini Jamboard nak ya. Kalau yang belum punya Jamboard di HP-nya, silakan di-download dulu. Tapi sepertinya bulan lalu kalian sudah memakai Jamboard ya. Ibu sudah memberikan juga seperti ini dan kalian juga sudah bisa memakainya. Gunakan sticky note nak ya yang ada di sebelah kiri yang ini. Ya. Nah, Ibu sudah kasih contoh di sini ya untuk kesepakatan pertama hadir tepat waktu. Kesepakatan yang kedua silahkan bisa ditulis di sini. Ini sudah banyak yang bergabung di sini. Ayo. Ibu juga akan share linknya di chat, room chat di Meet ya. Yang kesulitan bisa melihat di room chatnya. Yang kesulitan mungkin tidak bisa menggunakan Jamboard, bisa menulis juga di room chat di Meet, atau menyampaikan langsung ke Ibu sekarang, bisa dibuka mic-nya. Selain hadir tepat waktu, apalagi kesepakatan Meet kita hari ini? Ya. Apakah sudah ada yang masuk? Oh, ya ininya digeser, ya nggak apa-apa. Ya, belajar menggunakan Jamboard ya. Ayo. Apalagi kira-kira? Mungkin kalau mau ke belakang boleh nggak? Atau boleh minum nggak? Boleh makan nggak? Pada saat kita meet. Gimana? Atau kalau ada orang berbicara bagaimana? Yuk, silakan. Yang baru bergabung ya, silakan kalian masuk ke link Jamboard ya. Tulis kesepakatan meet kita hari ini. Belum ada yang masuk, mungkin kalau nggak bisa di chat room di sini aja, di Meet aja ditulis, bisa juga. Ini sudah banyak yang bergabung, bisa di ini nah sticky note yang ini. Sticky note ini diklik, kemudian kalian bisa ngetik di sana. Sudah? Belum ada yang, oh ini sudah ada. Baik, Ibu yang akan pindahkan ya. Menggunakan pakaian yang sopan, benar ya. Terima kasih yang membuat ini tidak diisi namanya. Ayo silahkan. Ini ada yang baru masuk. Ini kalau tidak menggunakan akun belajarnya, seperti itu jadinya ya. Ibu harus mengklik ya.
Kalau sudah menggunakan akun belajar lebih gampang, langsung kalian bergabung. Menghargai yang sedang berbicara, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Selamat datang yang baru bergabung. Silakan menuju ke link Jamboard ya, kalau mau menulis kesepakatan kelas atau di room chat ya, yang di Meet-nya kita ada room chat-nya di sini. Taat akan tata tertib. Oh, kalian sudah hebat-hebat menggunakan Jamboard ya di sini ya. Udah pinter-pinter ya, bagus. Taat akan tata tertib. Jangan dibesarkan, nak, yang lain nanti nggak bisa nulis. Ibu kecilkan ya. Ya. Oke, memberi kabar jika berhalangan untuk mengikuti Google Meet. Ya, terima kasih. Tadi sudah ada temanmu yang izin ya, ada keperluan. Ada lagi? Ayo, kalau misalnya mau ke belakang bagaimana? Boleh langsung berbicara di sini, nak, kalau nggak bisa menggunakan Jamboard-nya. Minta izin, Bu. Iya, minta izin ya kalau mau ke belakang, boleh. Ibu akan tulis di sini ya. Jadi, jika ke belakang atau makan atau minum, ya, silahkan izin dan matikan kameranya. Jika ke belakang atau makan atau minum ya, silakan izin dan matikan kamera. Berarti harus izin ya, boleh di room chat-nya, boleh langsung ya bicara ya. Nanti, ayo ada lagi? Atau sudah cukup? Ini ada yang mau menulis di sini? Ini ada yang mau nulis? Tidak jadi. Kalau tidak jadi, Ibu hapus saja ya. Mematuhi protokol kesehatan. Baik. Bagi yang sedang ada di luar mungkin ya, kalau lagi di dalam ruangan di rumah mungkin protokol kesehatannya tidak usah, tetapi kalau memang ada yang, tapi kayaknya sekarang sudah tidak isolasi mandiri lagi ya, karena isolasinya sekarang terpusat, nak ya. Menggunakan fitur raise hand jika ingin, iya, pintar, bagus ya. Baik, Ibu cukupkan ya. Jadi, ada lagi. Baik, sebentar Ibu pindahkan. Ya. Jika ada yang bertanya harus jawab dengan bahasa yang sopan. Jangan, iya, boleh ini, benar. Ya. Bagus sekali, kalian sudah bisa. Ya, Ibu yang geser, nak, tidak apa-apa, supaya cepat. Baik, sudah ya, Ibu bacakan ya. Ibu bacakan. Untuk yang pertama, hadir tepat waktu. Tadi sekalian sudah sebelum waktunya sudah hadir. Terima kasih banyak atas apa yang Ibu sampaikan, didengarkan ya. Kemudian menggunakan pakaian yang sopan, kalian sudah menggunakan seragam. Menghargai yang sedang berbicara. Ibu berbicara, kalian tidak ada yang membuka atau meng-on-kan audio. Terima kasih. Kemudian taat akan tata tertib. Menggunakan fitur raise hand jika ingin berpendapat atau berbicara. Atau kalau fitur raise hand-nya tidak ada atau tidak bisa digunakan, kalian bisa angkat tangan, langsung akan Ibu tunjuk atau langsung kalian buka mic-nya ya, tidak apa-apa. Kemudian memberi kabar jika berhalangan untuk mengikuti Google Meet. Ya, benar. Jika ke belakang makan atau minum, silakan izin dan bisa matikan kameranya dulu ya. Kemudian mematuhi protokol kesehatan bagi yang berada di luar rumah ya. Kemudian jika ada yang bertanya harus dijawab dengan bahasa yang sopan dan jangan lupa sopan santun. Ya, itu sama saja. Terima kasih. Terima kasih ya sudah berani berpendapat kalian. Ini kesepakatan Meet kita hari ini. Silakan diingat-ingat. Baik, Ibu hentikan dulu ini. Kita ingat-ingat juga kesepakatan kelas kalian. Masih ingat nggak kesepakatan kelas? Nah, yang ini. Kalian sudah lihat, Kak? Belum. Ya, yang ini masih ingat kesepakatannya? Nah, Masih, Bu. Ya, kira-kira ada yang mau diperbaiki nggak atau mau dirubah nggak?
Bagaimana? Ada mau dirubah? Kita lihat, jika izin atau sakit bisa menyampaikan ke wali atau guru mapel. Nah, ini Ibu sampaikan lagi nak ya, karena ada beberapa guru ya itu menyampaikan anak-anak di kelas IPA 10, 11 IPA 10 ada beberapa yang entah tidak mengabsen karena lupa atau memang tidak bisa hadir tapi tidak mengabari. Nah, ini Ibu sampaikan lagi, tolong kalau memang ada keperluan izin ataupun memang lagi sakit, silakan bisa menghubungi Ibu atau menghubungi guru mapelnya yang bersangkutan sehingga tidak diisi alpa di sana. Kemudian juga jangan sampai lupa mengabsen seperti mapel Ibu, ada aja beberapa anak yang sering lupa absen juga. Ya, jelas sampai di sana tentang absen ini? Jelas? Jelas, Ayo. Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Mohon juga ini di mapel biologi terutama ini kan untuk mapel biologi ya. Jadi kumpulkan tugasnya tepat waktu. Kalau misalnya berhalangan, ingat komunikasikan dengan guru bersangkutan gitu ya. Kemudian yang ketiga, taat akan peraturan. Bisa menghargai pendapat ya, seperti tadi ya. Kemudian saling mengingatkan, membantu atau bertukar informasi. Tolong ini diperhatikan kalau ada temanmu yang misalnya Ibu ada panggil namanya di grup di WAG ya, di WA grup tidak ada merespon, tolong ini diingatkan, bantu dia. Atau ada temanmu yang kesulitan tidak mengerti materi, bisa saling bertukar informasi. Kemudian responsif ya, kalau responsif sudah ya di grup sudah. Tetapi ada saja beberapa anak yang masih kurang sehingga harus Ibu japri lagi, hubungi secara pribadi. Mohon selalu dicek ininya, apa namanya di grup itu juga. Ya, kalau bisa respon. Sudah? Ada mau diganti atau dirubah tentang kesepakatan kelas ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu stop sharing ini. Baik, kita supaya bisa lanjut ke materi ya. Nah, sekarang kalian bisa menuju ke kuisis ya. Sebentar dulu. Kalian bisa join myquiz.com. Join myquiz.com. Join myquiz.com. Silakan masuk ke sana dulu nak. Join myquiz.com itu sudah ada di layar ya, silakan. Ibu sudah share juga di room chat di Meet dan di WA group juga. Ya. Sudah? Kemudian kalian masuk kalau ada sudah masuk ke myquiz.com. 245 itu kodenya ya, 289. Kode masuknya 245 289. Sudah masuk ke myquiz.com-nya. Sudah Ibu share di chat room di ini, di Meet-nya dan juga di grup ya, di WA grupnya. Baik, yang baru bergabung silakan. Halo, yang baru bergabung siapa tadi ya? Maaf Ibu tidak melihat namanya. Silakan join di myquiz.com. Buka Google-nya, cari ketik myquiz.com, kemudian masuk ya. Ini sudah ada 2 orang, baru 2 orang nak ya yang baru masuk ini. Ayo silakan, ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Baru 3 orang. Ayo masuk dulu. Kalau misalnya ada yang tidak bisa, jangan dipaksakan, tidak apa-apa. Kalian masih bisa melihat lewat Meet ini ya. Tapi kalian tidak bisa interaktif jadinya, itu aja. Ya, kalau yang kalian sudah masuk ke ke kuisis, kalian nanti bisa aktif, misalnya ada pertanyaan, kalian bisa ikut menjawab di sana.
Tapi jangan tegang-tegang ya, mungkin musiknya nanti agak tegang, tapi kalian jangan ikut tegang. Kalau tidak bisa menjawab tidak apa-apa, pakai senang-senang saja di sini supaya tidak stres ya. Ayo, baru 10 orang. Baru 10 orang, padahal kita di sini 30 orang ya, lagi 7 orang, satu orang izin tadi 6 orang belum datang ini. Ibu tidak tahu siapa saja yang tidak hadir. 13 orang. Ayo, masuk lagi nak. Ibu mulai saja ya, supaya tidak banyak waktu ini. Nanti yang mau bergabung silakan bergabung. Ya. Sabar dulu. Ya, sabar dulu ya. Nah, ini silakan sini ada pertanyaan tentang bagaimana perasaan Anda hari ini? Silakan bisa dijawab apakah senang, bahagia, sedih, atau marah. Ayo 14 detik lagi, 13, 12. Ya, jangan tegang-tegang ya. Tidak ada yang sedih atau marah. Semuanya senang dan bahagia ya sudah masuk ke sini. Iya, time's up. Terima kasih jawabannya. Banyak yang menjawab bahagia. Ada senang dan bahagia ini yang paling banyak ya. Sedih dan marah tidak ada. Coba Ibu tanya satu atau dua orang. Kenapa merasa bahagia? Ayo silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Atau ada yang merasa senang tadi menjawab senang? Silakan, Nak. Ayo belajar berpendapat, mengeluarkan pendapat, ayo. Ayo, masa harus Ibu tunjuk lagi nih? Atau ayo Trisna, coba, ayo Trisna. Jawabannya tadi apa? Bahagia atau senang? Senang, Bu. Senang. Kenapa merasa senang, Nak? Enggak ya, sekarang cuman ya seneng aja gitu, Bu. Enggak ini. Senang nggak ketemu teman-teman walaupun virtual seperti ini? Senang nggak? Senang. Baik, terima kasih Ayu Trisna. Satu lagi yang laki-laki dalam Sujendra, coba koma. Ini OSIS nih, ayo coba keluarkan pendapatnya. Ayo. Baik Ibu, saya memilih bahagia dikarenakan bahagia itu saya bisa bisa melaksanakan kegiatan hari ini sesuai dengan jadwal, yaitu bangun pagi, habis itu bisa mandi tepat waktu, habis itu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai yang saya inginkan, yaitu untuk selalu aktif. Terima kasih. Terima kasih. Sabar dulu, jangan ditutup dulu. Biasanya mandinya nggak pernah pagi. Enggak, Bu. Kenapa? Kalau pelajaran mulai jam 8, biasanya bangun jam berapa, Nak? Bangunnya jam 7:30, Ibu. Oh, 7:30. Ya, tidak apa-apa. Yang penting masih bisa ikutkan yang jam 8-nya ya. Karena banyak teman-temanmu, bukan di kelas ini saja ya, di kelas lain yang kesulitan bangun jam 8. Nah, ini kan baru virtual, Nak ya. Maksudnya masih daring. Nanti ini sudah akan mulai tatap muka, entah bulan September atau Oktober. Kalau di Jawa itu sudah mulai ya tatap muka ya. Nah, kalau tatap muka takutnya nanti kalau kalian bangunnya siang-siang terus kesulitan nanti ke sekolah ya. Makanya biasakan 7:30 udah bangun sih ya. Tapi nanti lebih pagi lagi jam 7 lah, kan nanti bisa persiapan makan sarapan dulu dan segala macam baru bisa berangkat ke sekolah. Ya, dalam ya? Ya, yang lain juga ya. Baik, ayo kita lanjut lagi. Ya, kenapa Ibu menanyakan perasaan hari ini supaya kalian lebih ini ya, tenang ya, tidak tegang. Nah, kita sekarang akan masuk ke materi jaringan tumbuhan. Ada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan di sana. Nah, Ibu tanya dulu nih, ya. Kalau materi yang kemarin, ada yang belum jelas nggak? Materi yang sel. Yuk, ada yang belum jelas? Masih berpikir nih. Tidak ada yang menjawab, berarti sudah jelas ya?
Coba Anindya Ibu tanya nih. jangan takut-takut ya nak ya, terkejut ya. Kalau nggak bisa jawab nggak masalah. Masih ingat nggak sel itu apa? Ya, Ibu tahu kalian tidak ada buku ya di sini yang mungkin agak kesulitan untuk belajar ya. Yang Anindya ingat. Jadi yang saya ingat Bu, sel itu merupakan struktur terkecil dari organisme yang hidup. Struktur terkecil dari organisme. Ada yang mau menambahkan tentang sel? Iya, ini siapa? Mani ya, silakan Mani. Ingat ya, di sini keaktifan akan selalu Ibu nilai ya. Ayo, silakan. Menurut saya, sel merupakan kumpulan materi yang paling sederhana dan unit terkecil penyusun semua makhluk hidup, Bu. Iya, terima kasih ya. Kedua-duanya sudah benar ya, Anindya dan Mani ya. Jadi Ibu sempurnakan lagi, jadi yang singkat aja, sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Unit paling kecil. Nah, tapi walaupun unit paling kecil, kemarin kan Ibu sampaikan, ya, jadi di sana ada teorinya, sel itu merupakan unit struktural. Ingat, sel itu merupakan unit fungsional. Sel itu merupakan unit pertumbuhan. Dan sel itu adalah unit reproduksi. Tuh, kenapa dikatakan unit struktural? Karena dia penyusun dari tubuh makhluk hidup atau penyusun dari tubuh organisme. Kenapa dikatakan dia unit fungsional? Ayo, ada yang bisa jawab? Unit fungsional, silakan. Tidak ada yang mau angkat tangan, tidak ada yang mau menjawab. Ya, yang duluan Anindya dulu, silakan. Baik, jadi kenapa sel itu disebut unit fungsional? Karena satu sel itu dapat menjalani fungsi kehidupan seperti respirasi, pencernaan, maupun pewarisan sifat. Iya, terima kasih Anindya. Rizky bisa jawab nggak? Kira-kira kenapa bisa terjadi kehidupan, unit kehidupan di dalam sel itu? Ada apa dalam sel? Bisa? Nggak? Baik, tidak. Kalau tidak, Ibu akan jawab, kenapa bisa terjadi respirasi, kemudian ada pencernaan dan sebagainya? Karena ada organel sel. Iya, ada organel-organel sel di sana dalam sel. Itulah yang menjalankan fungsi kehidupan dalam sel. Jelas sampai di sana? Ya. Nah, kemudian dikatakan juga unit pertumbuhan. Kenapa dikatakan unit pertumbuhan? Karena sel itu bisa membelah diri, ya membelah diri jadi 2, jadi 4 dan seterusnya. Itu dia kan berkembang terus, bertambah kan? Itu unit pertumbuhan. Kemudian yang terakhir dikatakan sel sebagai unit reproduksi. Kenapa dia reproduksi? Ada apa dalam sel? Ngapain dia bisa reproduksi sel itu? Yo, kan organisme aja Bu yang reproduksi Bu. Ya, tapi paling kecil dalam tubuh kita si sel itu sudah melakukan reproduksi. Reproduksinya di mana? Ayo, ada yang bisa menjawab? Cahya mungkin bisa menjawab Cahya. Oh, dimatikan kameranya. Aduh. Bisa Cahya, kenapa bisa ada reproduksi itu dalam sel? Oh, Repalina. Oke, Repalina silakan Repalina. Saya mau coba jawab seingat saya, Ya. Bu. Karena di dalam sel itu kan ada materi genetik. Jadi materi genetiknya ada di dalam nukleus, terus nanti dia akan diproses dibawa ke ribosom. Jadi itulah mengapa sel dikatakan sebagai unit yang bisa bereproduksi dan bisa menghasilkan keturunan. Ya, tadi dikatakan punya apa tadi materi? Revalina, materi genetik ya. Materi genetiknya berupa apa? Iya, berupa apa? Namanya berupa kromosom. Ya. Jadi kromosom ini adalah apa? Ini adalah gen ya. Kromosom itu DNA. Itu gen. Gen itu adalah berfungsi dalam hal pewarisan sifat. Jadi, pada saat terjadi peristiwa yang namanya transkripsi, nah si
gen ini akan melakukan proses transkripsi, nanti translasi. Nah, inilah pada saat reproduksi akan diwariskan kepada keturunannya, kepada sel yang lain. Tuh, makanya dikatakan sel itu sebagai unit reproduksi. Jadi bukan hanya organisme saja yang melakukan reproduksi, sel juga melakukan reproduksi. Sampai di sana jelas nggak dulu? Ini adalah prinsip paling dasar ya dari sel. Kalau ini tidak jelas, nanti tidak akan bisa lanjut ke materi berikutnya. Jelas sampai di sana? Halo yang lain Bu. tidak dengar? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Satu lagi, perbedaan antara organisme kan ada dua nih, organisme prokariot dan eukariot. Ya, ada juga organisme uniseluler dan multiseluler. Nah, yang Ibu tanya sekarang, yang prokariot dengan eukariot, apa bedanya? Priska dulu, silakan Priska. Jadi perbedaan utama yang terdapat pada sel eukariotik dan prokariotik yaitu yang sel eukariotik mempunyai membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Iya, tepat sekali Priska. Jadi sebenarnya perbedaannya banyak ya, tidak akan Ibu ulas lagi karena kan sudah di materi yang sudah Ibu share kemarin ya. Jadi perbedaan yang paling mendasar adalah ada dan tidaknya membran inti. Jadi kalau pada prokariot tidak diselimuti oleh membran inti sehingga apa? DNA-nya itu tersebar di dalam sitoplasma. Nah, kalau seperti itu apakah dikatakan prokariot punya inti sel atau tidak? Si prokariot punya inti nggak dia? Dia punya DNA, tapi Ibu tanya dia punya inti nggak kalau DNA-nya tidak diselubungi oleh si membran inti, dia tersebar di sitoplasma. Enggak ya, Anindya geleng-geleng, enggak punya. Iya, karena kalau inti itu kan bentuknya teratur ya, mungkin istilahnya bulat atau lonjong ya. Tapi kalau dikatakan dia punya materi genetik, punya yang DNA itu, ya. Tapi kalau inti sel, sebenarnya inti selnya ada, tetapi dia karena tidak diselubungi, jadi tidak dikatakan sebagai inti sel. Itu yang prokariot. Nah, kalau eukariot diselubungi oleh membran inti. Sehingga apa? Jelas dia kelihatan inti selnya pada eukariot. Nah, apa bedanya membran inti dengan membran sel? Membran inti dengan membran sel. Ada yang tahu? Ya, Revalina, silakan. Kalau membran sel itu membran yang membungkus keseluruhan sel. Jadi dia membungkus sitoplasma dan membungkus inti sel yang ada di dalamnya itu. Kalau membran inti, dia cuma membungkus inti selnya aja. Iya, tepat sekali ya Revalina. Jadi karena banyak yang salah kaprah ya, membran inti itu disamakan dengan membran sel, tapi itu beda ya. Kalau membran sel membungkus sel secara keseluruhan, kalau membran inti membungkus intinya di dalamnya. Jelas ya sampai di sana ya, semoga jelas. Kalau misalnya kurang jelas, semoga nanti kalau kita bisa pertemuan secara tatap muka nanti, kalau ada materi-materi yang tidak jelas, nah sekarang ada materi yang tidak jelas, dicatat ya, pada saat kita pertemuan silakan kalian tanyakan. Ya, baik supaya tidak banyak buang waktu, kita kembali ke kuisisnya. Jadi kita akan lanjut ke sini ya, jaringan tumbuhan. Nah ini akan ada pertanyaan, silakan siap-siap ke kuisisnya lagi anak-anak, ke kuisisnya lagi. Ada pertanyaan, nah ini mungkin gambarnya tidak jelas ya, ini adalah gambar perkecambahan ya. Jaringan apakah yang terlibat dalam proses perkecambahan dan di manakah posisi dari jaringan tersebut? Silakan dijawab. Ini kalau tidak bisa menjawab benar tidak apa-apa, yang penting kalian jawab saja dulu. Jaringan apa yang terlibat dalam proses perkecambahan dan di manakah posisi dari jaringan tersebut? Jawab saja dulu nak. Ya, di kuisisnya ya, ingat ya, kalau di sini di Meet-nya nggak bisa ya, lewat kuisis lagi, balik ke kuisis. Mungkin yang punya laptop lebih enak kerja di laptopnya ya. Jadi bisa 2 layar. Belum ada yang menjawab di sini, 24 yang masuk. Habis. Tidak apa-apa. Semoga sudah ada yang bisa menjawab.
Alright, Anindya, baru satu orang. Tidak apa-apa, kemarin pun di kelas lain juga satu orang saja yang bisa menjawab di sini. Jaringan pada tumbuhan dibedakan atas jaringan embrional dan jaringan dewasa. Nah, jaringan embrional adalah jaringan yang terbentuk pada saat embrio. Oke, Ibu tidak akan bahas dulu ya. Jadi dalam proses pertambahan diawali dari biji terdapat embrio. Pertanyaan Ibu dulu, siapa tadi? Maaf, Anindya, ya. Coba dibuka dulu mic-nya. Pertanyaan Ibu, jadi jawabannya yang terlibat adalah jaringan apa, Nak? Jaringan embrional atau jaringan meristem dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Kemudian kira-kira di mana posisi jaringan tersebut kalau pada tumbuhan? Nah, ini memang baru kemarin Ibu share materinya ya, tapi kalau yang sudah baca mungkin sedikit-sedikit kayaknya udah nyantol-nyantol deh. Kira-kira ada yang bisa menjawab lagi? Yang lain? Ya, Mani, silakan. Menurut saya, yang terlibat dalam perkecambahan itu adalah jaringan meristem atau embrional. Karena jaringan itu bergerak aktif, sel-selnya bergerak aktif untuk membelah. Itu terdapat pada ujung selnya. Ujung sel. Ujung sel apa ujung tumbuhan? Ujung tumbuhan. Iya, tumbuhan. Baik, kita sekarang akan lihat jawabannya Anindya, apa Mani yang lebih tepat. Sekarang kita akan menuju ke pelajaran ya. Oke, kita tinggalkan dulu pertanyaannya, kita masuk ke struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Di classroom tadi Ibu sudah menulis di sana ya di forum bahwa materi kita ini itu akan dibagi menjadi ada jaringan meristem dan jaringan permanen, kemudian ada organ tumbuhan dan ada tentang kultur jaringan sedikit ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, tujuan pembelajarannya memahami struktur jaringan meristem dan permanen, kemudian bisa memahami perbedaan berbagai jenis jaringan meristem dan permanen, serta memahami fungsi dari masing-masing jaringan meristem dan permanen pada tubuh tumbuhan. Sampai di sana jelas ya yang tujuan pembelajaran kita sekarang seperti itu. Ya. Nah, sekarang masuk lagi. Ya. Apa yang Anda ketahui tentang cara pengembangbiakan tanaman dalam botol ini? Bisa dilihat di sini. Apa, Nak? Oke, siapa? Ratih dulu ya, Manika sudah sering ya, sabar dulu Manik ya. Ratih dulu, Ibu kasih kesempatan. Silakan Ratih. Baik Bu, selamat pagi. Jadi saya akan menjawab apa yang Anda ketahui tentang cara pengembangbiakan tanaman dalam botol ini. Ya. Dalam teknik pengembangbiakan tanaman di botol ini menggunakan teknik kultur jaringan. Nah, kultur jaringan adalah membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat seperti induknya. Teknik ini menggunakan bagian vegetatif. Jadi tanaman ini ditaruh di dalam media buatan yang sudah disteril. Tanaman ini juga bisa tumbuh dari sel-sel dewasa yang aktif membelah, Bu. Iya, sip, top. Ya, walaupun baca, tetapi sudah ketemu. Ya, tuh bagus ya. Jadi yang lain semangat juga ya. Benar sekali, ini adalah teknik kultur jaringan. Jadi kok bisa sih tanaman ini tumbuh di botol, nggak ada media tanah lagi? Ada yang pernah melihat mungkin secara kenyataannya, ini kan gambar nih. Yuk, kira-kira pernah lihat di mana? Nggak pernah ya? Kalau ke dagang tanaman anggrek pernah nggak? Nggak pernah juga, kalian soalnya banyak ini ya di rumah ya. Jadi ini biasanya, Anggi, silakan Anggi. Anggi biasanya silakan. Di akuarium, Bu. Oh, akuarium. Oh, ya. Yang di akuarium. Itu beda Nak ya. Akuarium sama yang di botol ini beda. Tidak apa-apa. Ya. Jadi Ibu jelaskan. Jadi tanaman dalam botol ini kalau kalian pernah mungkin datang atau pergi ke tempat dagang tanaman, misalnya tanaman anggrek ya biasanya, itu tanaman anggreknya itu ditumbuhkan dalam botol seperti ini. Tapi ini tidak sembarangan Nak botolnya. Ini botolnya harus steril. Kemudian medianya dari agar-agar. Nah, apa yang ditumbuhkan di sini? Apakah langsung tanaman kecil itu ditumbuhkan? Tidak. Yang ditumbuhkan adalah apa? Bisa berupa biji,
bisa berupa bagian-bagian kecil dari organ tanaman seperti akar dipotong-potong kecil-kecil. Kemudian batang tanamannya, kemudian daunnya juga bisa, bunganya atau buahnya juga bisa ditanam tuh. Bisa nggak nanti tumbuh Bu kayak jadi tanaman seperti ini? Bisa. Kenapa? Nah, kita akan pelajari di materi ini. Itu maksudnya Bu, kenapa sih kita capek-capek belajar jaringan tumbuhan Bu? Kan nggak ada hubungan sama kita. Ada hubungannya nanti di aplikasinya seperti ini. Nanti kalau yang suka bertanam ya bisa nanti. Tapi ini harus tahu dasarnya, prinsipnya. Kenapa bisa tumbuh begini tanamannya? Bukan tanaman yang dewasa ditanam langsung ya di situ ya, nggak bisa. Karena apa? Ini disteril nak. Pekerjaannya harus sterilisasi. Tidak bisa sembarangan seperti kita nanam di tanah biasa seperti itu. Jelas ya? Jelas ya kalau begitu ya? Nah sekarang pertanyaan Ibu adalah apakah itu jaringan? Kita kan belajar jaringan. Kalau tadi sel kan, yang ya Mani lagi, silakan Mani. Adalah sekelompok sel yang memiliki atau mempunyai Halo, Mani? Ah, ini Halo? Iya, ya. Silakan diulangi lagi, Mani. Ibu tadi terputus. Oke. Jaringan adalah sekelompok terputus ya. fungsi. Iya. Ibu kasih yang kesempatan yang lain dulu ya, Mani ya. Agak terputus ini. Agak terputus. Rizky, coba Rizky. Silakan Rizky. Jadi yang saya baca di modulnya, jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Ya, jadi jaringan adalah sekumpulan sel-sel yang memiliki bentuk, ya, bisa juga struktur ya, tapi biasanya bentuk dan fungsi yang sama. Jadi dia berkumpul, sel-sel yang sama bentuknya dan fungsinya berkumpul, bisa bentuk apa misalnya jaringan epidermis kalau pada tumbuhan. Atau kalau pada manusia, pada hewan, bisa membentuk jaringan darah misalnya. Itu khusus sel-sel darah aja yang bentuk jaringan darah. Fungsinya juga sama nanti. Jelas nggak sampai di sana? Jelas nggak? Jaringan Jelas, itu. Bu. Jelas, Bu. Nah, nanti Jelas, Bu. kumpulan jaringan-jaringan itu akan membentuk organ. Nah, kumpulan organ membentuk sistem organ. Kumpulan sistem organ membentuk individu atau organisme. Ya, semoga jelas sampai di situ. Ya, baik. Kita lanjut sekarang ke materinya lagi. Nah, sekarang mungkin di sini agak kecil ya, tapi ini kemarin Bu sudah kasih PPT-nya. Macam-macam jaringan tumbuhan. Nah, ini dibedakan. Ada jaringan meristem dan ada jaringan permanen. Nah, jaringan meristem itu dibedakan lagi berdasarkan asal dan berdasarkan letak. Asal, letak. Ya. Dari asalnya dulu. Asal ada meristem primer, ada meristem sekunder. Berdasarkan letak dibagi lagi, ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Nah, kalau sekarang kita lihat jaringan permanen atau jaringan dewasa. Dibagi lagi, ada epidermis, ada parenkim, ada jaringan penguat, dibedakan lagi ada kolenkim, ada sklerenkim, dan ada jaringan pengangkut. Dibagi lagi ada silem, ada phloem, dan terakhir ada jaringan gabus. Nah, jaringan gabus ini kalau di literatur lain mungkin kalian baca tidak ada Bu jaringan gabus. Iya, karena memang biasanya yang umum ada 4 aja, epidermis, parenkim, penguat, dan pengangkut. Nah, jaringan gabus sebenarnya dia masuk juga jaringan dewasa. Ini tambahan. Ya, sampai di sana jelas atau tidak nih? Semoga jelas ya. Nanti dilihat lagi ya di PPT-nya. Nah, sekarang kita lihat apa sih bedanya jaringan meristem dengan jaringan permanen? Ada yang mau menjawab? Ya. Jaringan, oke, di sini sudah Ibu perlihatkan ya.
Nah, kalau embrional itu jaringan atau sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis ya. Jadi jaringan embrional atau meristem itu jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri karena dia masih muda. Ya. Nah, kalau jaringan permanen atau dewasa, kalau yang meristem embrional itu muda aktif membelah. Kalau yang dewasa kira-kira bagaimana? Ya, Mani, silakan. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem, kemudian maupun meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk yang sesuai dengan fungsinya, Bu. Iya. Jadi mengerti kan kalau yang meristem itu dari jaringan sel-selnya aktif membelah. Iya. Kalau yang permanen atau dewasa itu berasal dari meristem, dari jaringan muda yang sudah mengalami diferensiasi dan spesialisasi, perubahan bentuk dan perubahan fungsi dia. Ya, dan biasanya dia tidak bisa lagi aktif membelah diri, itu yang udah dewasa, sel-sel yang udah dewasa, jaringan yang sudah dewasa. Jelas? Jelas? Nah, sekarang Ibu tanya di pertanyaan yang di depan tadi, yang perkecambahan itu, kira-kira jaringan apa yang berperanan dalam perkecambahan? Apakah meristem atau permanen? Ya, Anindya dulu nih jawab nih, mempertanggungjawabkan jawabannya ya. Silakan. Oke, baik. Jadi tadi jaringan yang berperan pada perkecambahan itu adalah saya perbaiki jaringan meristem atau jaringan embrional. Kenapa? Karena jaringan meristem atau jaringan embrional ini aktif membelah. Seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan kecambah itu, perkecambahan itu kan dia biji-bijinya itu aktif membelah, maka dia termasuk ke dalam jaringan meristem. Terima kasih. Iya, tepat, bagus ya. Jadi jawabannya Mani tadi lebih tepat ya. Ya, tidak apa-apa. Jadi kalian yang penting mau jawab nak ya, walaupun itu salah, yang penting mau berusaha menjawab. Sekarang kita cari, kan Ibu belum kasih tahu penjelasannya. Sekarang Ibu jelaskan ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat tadi pada perkecambahan itu kan masih muda, yang berperanan jaringan yang masih muda yang embrional. Nah, bagaimanakah ciri-ciri jaringan yang muda itu yang meristem ini, yang embrional ini? Bagaimana? Dindingnya tipis. Ingat ini ya, dindingnya tipis. Kenapa harus tipis? Karena memudahkan nanti zat-zat makanan masuk ke dalam sel. Itu gunanya. Kemudian tidak memiliki ruang antar sel. Jadi dia rapat susunan selnya. Ya. Bentuknya isodiametris. Isodiametris ini diameternya sama. Sama dia bentuknya. Ya, relatif sama. Kemudian banyak mengandung atau kaya dengan protoplasma. Sel itu memiliki bisa 1 atau 2 inti sel yang besar inti selnya. Kenapa bisa besar? Karena dia namanya masih muda selnya. Jadi dia belum aktif berperanan dalam kegiatan pembelahan sel. Bukan pembelahan maksud Ibu ya, reproduksi maksud Ibu, reproduksi. Jadi dia masih besar sel-selnya dan bisa juga terdiri dari 2 sel. Nah itu. Vakuolanya kecil dan tersebar. Kenapa masih kecil vakuolanya? Ayo, ada yang bisa menjawab? Kenapa pada jaringan meristem pada selnya itu vakuolanya masih kecil? Biasanya kan pada tumbuhan besar. Mani lagi, yang lain coba, yang lain dulu. Mani, terima kasih ya sudah aktif. Yang lain, coba Ibu lihat. Anindya juga sudah. Yang lain, ini yang lain mana ya suaranya? Menghilang atau kemana ini? Ayo nak, silakan aktif nak. Nggak ada yang bisa jawab. Baik, Mani dulu dah kalau begitu. Silakan dijawab Mani. Menurut saya kan vakuola itu dia berproses dari kecil ke besar. Jadi vakuolanya itu masih berproses dia Bu, dari kecil. Masih berproses. Baik, terima kasih Mani. Ada lagi mau menambahkan? Anindya Tidak, sama Bu. jawabannya? Sama Bu, sama kurang lebih sama jawabannya sama Mani. Baik. Nah, Ibu akan menambahkan ya. Jadi
karena si jaringan meristem ini, selnya itu masih aktif membelah, masih muda, dia belum mempunyai klorofil yang aktif untuk membuat makanan ya. Tuh. Jadi kalau dalam sel ini belum terlalu aktif membuat makanan, jadi makanan itu kan belum ada untuk dicadangkan. Ngerti maksudnya? Jadi tidak ada cadangan makanan. Jadi dia digunakan untuk aktivitas selnya makanan yang dibuat. Nah, sehingga apa? Fungsi vakuola kan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, kalau belum ada cadangan makanan yang disimpan, berarti vakuolanya tetap kecil dulu, belum besar. Nanti kalau seiring proses sudah mulai klorofilnya berproses dengan baik, baru dia sudah bisa membuat cadangan makanan dan disimpan di vakuola, sehingga vakuola perlahan-lahan akan semakin membesar. Seperti itu. Sudah? Jelas ya? Baik. Ini diingat-ingat ya ciri-cirinya. Kita lanjut. Tadi Ibu perlihatkan gambar pembagiannya kan, kalau berdasarkan asal itu dibagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Maaf ya, ini meristem primer dan meristem sekunder. Ya, primer dan sekunder. Nah, untuk yang asal ini, apakah perbedaannya primer dengan sekunder? Ibu langsung jawab aja ya supaya cepet ya. Oh, ada yang baru nih. Cahya, coba Cahya. Cahya mau menjawab? Silakan. Kalau Cahya. meristem primer itu merupakan jaringan yang berasal dari perkembangan promeristem. Kalau misalnya sekunder itu merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel meristematik. Iya, tepat sekali ya. Jadi kalau yang jaringan meristem primer itu asalnya berasal dari jaringan promeristem. Awal. Ya, jadi dari meristem benar-benar. Kemudian kalau yang sekunder berasal dari jaringan apa namanya tadi, Cahya? Cahya tadi jawabnya apa? Coba diulang. Kenapa, Bu? Yang meristem sekundernya tadi jawabannya apa? Oh, kalau misalnya sekundernya berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Iya. Kalau primer berasal dari meristem, jaringan meristem. Kalau yang jaringan meristem sekunder berasal dari jaringan yang permanen atau dewasa. Nah, tadi kan Ibu katakan jaringan yang sudah dewasa sudah tidak bisa membelah lagi, tapi sekarang kok jadi jaringan meristem sekunder? Nah, pasti ada pertanyaan seperti itu. Ya, di benak kalian. Kenapa? Kok jaringan meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa? Nah, jaringan dewasa ada yang memiliki kemampuan untuk membelah diri lagi, balik dia menjadi meristematis lagi. Ngerti maksudnya? Bisa membelah diri lagi, walaupun dia sudah jaringan dewasa, tapi dia bisa mempunyai kemampuan untuk membelah diri lagi. Atau dikatakan bersifat meristematik. Nah, inilah yang menjadi prinsip dari kultur jaringan. Jelas? Jadi, misalnya Ibu ambil organ tanaman, batang misalnya. Dipotong untuk kecil-kecil. Ibu tumbuhkan dalam media agar-agar yang tadi di botol itu. Kira-kira bisa tumbuh nggak jadi tanaman baru? Bisa. Kok bisa, Bu? Itu kan sudah jaringan dewasa, nggak bisa membelah lagi. Ya, tadi Ibu sampaikan, ada beberapa jaringan yang bisa bersifat meristematis lagi, bisa membelah diri lagi. Jelas? Bisa membelah diri lagi dia. Bisa tumbuh. Nanti dia jadi kalus, jadi akar. Dari potongan akar itu bisa tumbuh jadi akar lagi, bisa tumbuh menjadi tanaman. Itu dia. Nah, itu dikatakan si meristem, jaringan meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang bersifat meristematis lagi, yang bisa membelah diri lagi. Nah, bedanya lagi jaringan primer dengan jaringan sekunder ini adalah kalau jaringan meristem primer dia akan bisa bisa menjadi pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu bisa
ke atas, bisa ke bawah, bisa meninggi, bisa akarnya memanjang. Itu maksudnya pertumbuhan primer. Sedangkan kalau meristem sekunder, jaringan meristem sekunder itu bisa menyebabkan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan ke samping, membesar ke samping. Jelas nggak itu? Tanaman apa yang tumbuhannya batangnya bisa membesar ke samping? Contoh aja tanaman apa? Apakah padi ataukah mangga? Mangga, Bu. Tanaman Ya, iya benar ya Palina ya. Ke samping mangga. Kenapa dia bisa membesar ke samping? Karena punya jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder menyebabkan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder menyebabkan batang atau bagian tanaman bertambah besar ke samping. Sedangkan pertumbuhan primer menyebabkan tumbuhan menjadi tinggi atau panjang. Akar itu kan sepanjang, tanaman atasnya, pucuknya bisa meninggi. Jelas? Nah, pertanyaannya sekarang, tanaman apa saja yang memiliki meristem primer dan meristem sekunder? Jenis tanamannya, bukan kalau contoh boleh. Tanaman apa yang memiliki jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder? Yuk. Kira-kira tanaman apa ya? Ini kalau meristem sekunder, ya Repalina, silakan. Saya mau coba jawab, Bu. Iya, silakan. Kalau meristem primer itu dia terdapat di tumbuhan yang monokotil, yang mana dia nggak punya kambium, jadi batangnya cuma tumbuh ke atas dan tidak melebar ke samping. Kalau untuk tumbuhan dikotil, dia punya jaringan meristem primer dan sekunder, yang mana bisa tumbuh ke atas dan juga bisa melebar ke samping. Iya, tepat sekali Repalina. Terima kasih jawabannya. Sudah membantu menjawab juga ya. Jadi pada Repalina mau angkat tangan lagi? Mau bicara lagi? Tidak? Oh ya, silakan. Baik, Ibu lanjutkan. Oh iya, tidak apa-apa. Ibu lanjutkan ya. Jadi tadi sudah membantu menjawab bahwa di jaringan meristem sekunder ini terdapat kambium. Itulah yang menyebabkan tanaman menjadi bertambah besar. Jadi kambium inilah yang merupakan jaringan permanen, tetapi dia sifatnya bisa meristematis lagi. Ya, bentar dulu ya. Ibu mau cas baterainya dulu ya, sebentar. Ya, Ibu lanjutkan. Kalau yang dikotil itu pasti memiliki meristem primer dan meristem sekunder. Karena tanamannya bisa bertambah tinggi, bisa bertambah besar ke samping. Ada kambiumnya. Kalau monokotil tidak punya kambium, jadi dia hanya memiliki meristem primer. Sampai di sana jelas atau tidak? Halo? Jelas atau tidak? Jelas, Bu. Baik, saya Ibu lanjutkan sekarang. Nah, ini yang primer. Biasanya dia terdapat di ujung akar ataupun ujung batang tadi ya. Seperti tadi gambar yang tadi di ujung-ujung itu. Nah, ini ingat meristem primer letaknya di sini ya, bukan di sini. Ini tudung akar. Sabar ya, Ibu belum pakai. Ini tudung akarnya merah. Kelihatan nggak merah seperti ini? Ini adalah tudung akar. Bukan di sini dia ya. Di sini letaknya meristem primernya. Jelas? Yang tanda merah kelihatan atau tidak? Ya, Ibu lanjut lagi. Nah, tadi si meristem primer itu dibagi berdasarkan juga letaknya. Letaknya ada di meristem apikal, meristem lateral, dan interkalar. Nah, manakah itu? Kalau yang di ujung-ujung, ya, ujung tanaman, ujung, nah ini meristem apikal, ujung akar, meristem apikal. Kalau meristem lateral, maksud Ibu, maaf Ibu balik lagi ya. Kalau yang lateral, terdapat pada kambium, berarti di dalam batang, itu lateral, ya.
Sedangkan yang interkalar bagaimana? Nah, ini biasanya khusus pada tanaman rumput-rumputan atau gramine. Ya. Pada tanaman rumput-rumputan, di mana letaknya meristem interkalar? Ini agak, maaf ya, agak lolak sedikit nih. Ini di sini, Nak. Ini jadi ini pelepahnya, kan pada rumput-rumputan itu ada tuh bagian pelepah kan? Kelihatan nggak warna merah Ibu ini, Nak? Halo, ada yang respon sedikit satu orang? Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Ini diambil Kelihatan, Bu. pelepahnya. Nah, Kelihatan, ini, Bu. ya, atau di sini Kelihatan, ya Bu. diambil. Nah, di sini meristem interkalarnya, Nak. Ini dia. Ya, di antaranya. Ya, Ibu ulangi, meristem berdasarkan letak ada apikal, ada lateral, dan interkalar. Kalau yang apikal di ujung-ujung, ujung batang, ujung akar. Kalau yang interkalar, kambiumnya di dalam batang atau di dalam akar. Sedangkan kalau yang interkalar, ini khusus hanya pada tanaman gramine atau rumput-rumputan. Ini biasanya di pelepah-pelepahnya ini ya. Dia juga menyebabkan pertambahan tinggi tanaman. Sampai di sana jelas atau tidak? Jelas, Bu. Jelas. Kalau Jelas, sudah Bu. jelas, lanjut lagi. Jelas, Bu. Ya. Lanjut lagi. Nah, ini memperlihatkan kambium ya. Jadi kambium itu di mana sih di sini ini? Ini yang biasanya kalian pernah nggak lihat tanaman di jalan itu dipotong, kemudian lihat di batangnya itu ada lingkaran-lingkaran. Itu adalah kambium, nah, lingkarannya itu. Jadi apa sih fungsinya lingkaran ini? Ini bisa menentukan umur dari suatu tanaman. Kalau dihitung ini bisa menentukan umur tanamannya. Nah, kenapa ini akan terus bertambah? Dia akan membelah terus. Ini walaupun jaringan permanen atau dewasa, tetapi kambium ini bisa membelah diri lagi. Jelas sampai di sana? Kalau supaya lebih paham lagi, Ibu kasih pertanyaan. Silakan menuju ke kuisis yang bisa buka kuisisnya ya. Sudah ya? Ibu kasih pertanyaan. Silakan bisa masuk ke kuisisnya. Bagian yang berperan dalam pertumbuhan dan diferensiasi ujung batang dan ujung akar adalah, silakan dijawab, ada di sana. A, B, C, D, E, meristem lateral, interkalar, sekunder, apikal, atau promeristem. Ayo, nah, tidak ada yang masuk ini. Sulit ya masuk ya ke kuisisnya. Baru satu orang, dua orang. Baru dua orang aja, ya tidak apa-apa. 3 orang. Time's up ya. Kita lihat jawabannya. Oke, Anindya Wijaksana itu sudah masuk. Oh, jawabannya yang mana? Ya, yang hijau ini ya, apikal. Satu orang menjawab apikal, satu orang meristem apa ini? Meristem interkalar dan satu orang meristem lateral. Yang benar yang mana? Yang apikal. Ya, tidak apa-apa yang masih salah ya, tidak apa-apa. Semoga sekarang lebih paham. Kita lanjut lagi pertanyaan kedua. Berikut ini adalah ciri-ciri jaringan pada tumbuhan. Sel memiliki vakuola yang sangat kecil, susunan sel sangat rapat, memiliki ruang antar sel, inti sel berukuran besar, sel yang mengandung sedikit protoplasma. Ciri-ciri meristem yang mana? A, B, C, D, E. Baru 1 orang, 2 orang, 3 orang. 4 orang. Ya, habis waktunya. Udah banyak sekarang yang masuk nih. Hands up ya, kita lihat. Kita lihat jawabannya 13 orang yang masuk. Mungkin tadi agak kesulitan ya di awal masuknya ya.
Oh, bijaksana nih. Woi, ini dia lagi. Ya. Baik, 6 orang menjawab 1, 2, 4. Jadi yang lain masih salah. Kenapa masih salah? Ada yang bisa menjelaskan tadi? Kenapa? Bagaimanakah ciri-ciri jaringan meristem? Rizky coba yuk. Rizky jawabnya benar atau salah tadi? Ikut jawab. Ya benar Bu, 1, 2, dan 4 kan? Ya, coba jelaskan lagi ciri jaringan meristem. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi, yang ada di PPT-nya, ciri-ciri jaringan meristem yang pertama ada berdinding tipis, dia tidak memiliki ruang antar sel, yaitu selnya rapat, kemudian bentuknya isodiametris, kemudian relatif kaya protoplasma. Kemudian vakuolanya masih kecil. Iya. Ya, jadi ingat kalau yang masih muda pasti yang masih tapi tidak semua kecil ya, inti selnya besar. Ya, rapat, dinding sel tipis. Itu ingat-ingat ya. Baik, tidak masalah yang masih salah, tidak apa-apa, namanya masih belajar ya. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Ibu ini dulu. Apa namanya kesepakatan dulu nih, mau lanjut apa stop? Kalau misalnya stop berarti kalian lanjut di PPT itu saja ini ya, karena Ibu tidak akan ada pertemuan lagi karena pertemuan Pikon dibatasi 1 bulan 1 kali soalnya ya. Mau lanjut lagi apa stop dulu nih? Gimana? Terserah. Karena ini kan sudah jam nih 11.23. Walaupun sebenarnya tidak ada pelajaran lagi kan, tapi jamnya Ibu sudah habis. Apa lanjut lagi sedikit nak ya? Mau? Supaya lewat sedikit aja permanennya, jaringan permanen ya. Bisa? Bu minta waktunya. Ya, Bu. Kalau dari saya mau lanjut. Ya, supaya cepat ya. Oke, Bu. Ya, lanjut ya, jalan lanjut sedikit ya. Jadi jaringan permanen tadi sudah disampaikan terbentuk dari dia jadi jaringan embrional yang mengalami diferensiasi dan spesialisasi atau terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari hasil pembelahan jaringan meristem. Sama aja. Dari jaringan meristem yang mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Apa maksudnya diferensiasi? Perubahan bentuk, spesialisasi perubahan fungsi. Jelas ya sampai sana ya. Nah sekarang ciri-cirinya sudah tidak melakukan pembelahan diri lagi atau perbanyakan diri. Kemudian ukuran selnya sudah besar ya dibandingkan meristem. Kenapa? Dia sudah mulai masak makanan sendiri. Tidak mendapatkan dari luar saja ya. Sudah mulai beraktivitas dia. Kemudian vakuola sudah besar. Sehingga apa? Protoplasmanya menjadi lebih sedikit. Kemudian dinding selnya mengalami penebalan. Nah, terkadang karena sudah mengalami penebalan selnya, ya dinding selnya, sel-selnya itu mati, banyak yang mati. Nah, kenapa? Kalau sudah tebal dinding selnya, makanan itu akan susah masuk ke dalam sel. Jadinya bagaimana? Sel itu akan lama-lama akan mati. Terdapat ruang antar sel. Biasanya ada rongga-rongga atau ruang-ruang dalam sel. Itu ciri-ciri dari jaringan permanen. Nah, sekarang pembagiannya kan tadi sudah Ibu sampaikan, ada epidermis, ada parenkim, ada pengangkut, ada penguat, ada gabus. Ya. Epidermis kalau pada manusia atau hewan itu sama dengan jaringan epitel. Ya. Kemudian kalau jaringan parenkim pada hewan atau pada manusia itu sama seperti jaringan ikat atau jaringan otot. Kemudian ada jaringan pengangkut kalau pada manusia itu seperti jaringan darah. Ada jaringan penguat. Nah, kalau pada manusia itu sama seperti jaringan tulang. Jadi Ibu cari yang sama-sama supaya kalian lebih jelas ya. Jadi pada tumbuhan juga ada jaringan seperti jaringan tulang penguatnya ya. Nah sekarang kita masuk ke jaringan epidermis dulu. Epidermis ini fungsinya di sini adalah sebagai jaringan pelindung, melindungi dari organ tumbuhan dia nantinya. Ciri-cirinya terdiri dari 1 lapis sel, rapat, bentuknya bervariasi, banyak vakuola. Yang paling prinsip adalah 1 lapis sel nak ya. Walaupun ada beberapa mungkin ini pengkhususan lebih dari 1 lapis, tapi umumnya 1 lapis sel itu ya prinsipnya. Kemudian si epidermis ini bisa berubah menjadi derivat epidermis. Apa itu derivat epidermis? Ini contohnya. Nih,
stomata, ini berasal dari epidermis. Trichomata, emergensia, ini pada rambutan ya, bulu-bulunya, rambut-rambutnya maksud Ibu, bulu sih. Kemudian spina, duri, ada pelamen, ada pada apa namanya, pada tebu, itu sel kersik istilahnya. Ada sel kipas itu pada jagung, pada tanaman jagung atau tanaman gramine, rumput-rumputan. Itu derivat epidermis, modifikasinya istilahnya ya. Mau lanjut lagi supaya cepat. Sekarang ke jaringan parenkim. Nah, parenkim ini dikatakan jaringan dasar. Kenapa dikatakan sebagai dasar, jaringan dasar? Ini prinsip juga. Parenkim dikatakan sebagai jaringan dasar. Kenapa? Tidak tahu? Karena jaringan parenkim ini terdapat pada semua organ tumbuhan. Pada semua organ tumbuhan, baik itu akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Parenkim ini dasarnya. Selain juga ada jaringan yang lain, tapi ini dasar dia. Ya. Nah, kalau dilihat dari ciri-cirinya, ini dia ada, kalau pada epidermis tidak ada ruang antar sel ya, karena dia satu lapis. Nah, kalau di sini ada ruang antar sel, kemudian inti selnya apa namanya, memiliki inti sel dan ada banyak vakuolanya ya, karena dia sifatnya masih apa namanya, ada yang fungsinya untuk membuat makanan juga, nanti cadangan makanan juga ada ya. Jaringan parenkim kalau nanti kalian lihat di modul ya, ada jaringan parenkim cadangan makanan, kemudian ada parenkim pembuat makanan, ada parenkim air, ada parenkim udara, ada parenkim pengangkut. Nah, nanti kalian lihat saja di modul ya, atau di buku bagi yang punya buku. Kalau yang tidak punya buku silakan bisa cari literatur-literatur lain ya. Ibu lanjut lagi. Sekarang ke jaringan penguat dulu. Nah, ini nggak usah ya, gambar ini supaya cepat. Nah, penguat ini kalau pada manusia itu seperti jaringan tulang. Nah, jadi kalau pada tumbuhan, kenapa dia bisa berdiri kokoh? Ya, karena ada jaringan penguat ini. Jadi kenapa bisa dikatakan jaringan penguat? Karena dinding selnya tebal dan kuat. Kemudian mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Ya. Nah, sekarang jaringan penguat dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan sklerenkim. Apa bedanya? Kalau yang kolenkim, ya, jadi yang prinsip ini ya, perbedaannya prinsip, dinding selnya itu mengalami penebalan yang Ibu buat di sini ya, yang tidak teratur. Jadi modelnya di sini dia tebal sekali, di sini tebal, di sininya tidak tebal. Kalian lihat ya gambar Ibu. Jadi apa? Makanan itu masih bisa masuk di sini dalam sel. Sehingga apa? Sel-selnya masih hidup. Sedangkan kalau sklerenkim ya, kalau sklerenkim, nah ini selnya mengalami penebalan, dinding selnya mengalami penebalan secara merata, seluruhnya mengalami penebalan dinding selnya. Kalau dinding selnya keseluruhan mengalami penebalan, bagaimana? Makanan bisa masuk atau enggak? Tidak akan bisa, sehingga apa? Di dalam ini tidak akan bisa mendapatkan makanan, sehingga tidak akan bisa melakukan aktivitas, sel ini akan mati. Jadi sklerenkim itu lebih banyak terdapat sel-sel yang mati, kalau kolenkim masih hidup sel-selnya. Karena penebalan dinding selnya tidak teratur. Kalau sklerenkim, penebalan dinding selnya teratur. Ya. Terus di manakah terdapatnya kolenkim dan sklerenkim? Kalau kolenkim biasanya terdapat pada tanaman yang masih muda. Misalnya ranting tanaman, kalau misalnya yang masih muda ya, pucuknya itu kenapa kalau misalnya diombang-ambingkan oleh angin, ya itu tidak akan mudah patah. Karena ada kolenkim. Nah, kalau sklerenkim di mana? Nah, sklerenkim biasanya pada tumbuhan yang sudah dewasa. Contohnya pernah makan ini enggak? Buah pir. Ayo, buah pir. Bagaimana rasanya? Buah pir. Halo, di sini masih mendengarkan enggak nih? Halo, buah pir. Kalau kalian makan,
Gimana rasanya tuh? Buah pir itu. Manis, enak. Ngeres-ngeres? Manis, Bu. Manis. Selain manis ada ngeres-ngeresnya enggak? Buah pir yang putih, yang warnanya putih itu, jangan yang hijau. Ada, Bu. Iya, kayak Nah, Ada, Bu. kayak batu-batu kan? Kayak batu-batu. Nah, batu-batu itulah sklerenkimnya. Nah, sklerenkim ini dibagi menjadi dua lagi. Ada serabut, ya, ada serabut, ada sklereid. Nah, kalau pada yang buah pir itu istilahnya yang sklereid. Nah, sklereid. Jadi sklereid ini dia bentuknya bulat. Ya. Ini juga bisa terdapat pada batok kelapa, makanya keras dia batok kelapa itu. Ya. Kemudian lagi satu bisa berupa serabut. Nah, serabut ini biasanya terdapat pada tanaman nenas-nenasan, nenas itu ya. Jadi itu seratnya bisa diambil, bisa dipakai untuk sandang, untuk buat pakaian atau buat tas. Itu dia. Jadi ada gunanya sklerenkim ini. Nah, ini ya. Ibu lanjut lagi ya. Ini penguat sudah, sekarang kita lanjut ke jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini di SMP sudah pernah kalian dapatkan, ada silem, ada phloem. Nah, silem phloem ini bedanya apa? Ini udah Ibu perlihatkan di sini. Ayo. Kalau silem mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke bagian tumbuhan. Kalau phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Tuh. Nah, untuk komponen-komponennya nanti dibaca sendiri ya. Perbedaannya itu dulu, kemudian sekarang kita lihat tipe berkas pengangkut. Nah, tipe berkas pengangkut ini hubungannya sama yang silem phloem tadi. Silem phloem ini juga dikatakan dia pembuluh angkut atau kambium, itu istilahnya ya. Nah, di sini ada kolateral, konsentris, radial. Kenapa harus belajar tipe-tipe ini, Nak? Karena nanti untuk membedakan tanaman monokotil dan dikotil bisa kita lihat dari tipe berkas pengangkutnya. Itu gunanya. Kalau kolateral ada terbuka, ada tertutup. Nah, ini bisa baca sendiri nanti ya. Ibu lanjut dulu. Kemudian konsentris sekarang. Konsentris ada ampipasal, ada ampikribal. Silahkan nanti dibaca lagi itu. Dan ada tipe radial. Radial ini berselang-seling silem phloem. Nah, ini hanya ada pada organ akar pada tumbuhan. Ingat, kalau pada batang tidak ada namanya tipe radial. Mungkin nanti kalau ada yang punya buku ya, terutama buku Erlangga, itu kebalik-balik dia. Kebalik ya gambarnya antara monokotil sama dikotil. Nah, mungkin juga ada buku yang mengatakan bahwa si tipe radial ini ada di batang, tidak ada. Itu hanya ada pada akar, baik akar monokotil maupun dikotil. Tuh. Lanjut, yang terakhir adalah jaringan gabus. Fungsinya sebagai pelindung sama seperti epidermis ya, tapi dia menggantikan epidermis yang rusak. Nah, ini dibentuk oleh kambium gabus atau pelogen istilahnya. Pelogen ini ke arah luar dia akan membelah diri membentuk yang namanya velum, dan ke arah dalam membelah diri membentuk namanya peloderm. Sampai di sana sudah habis ya, walaupun Ibu percepat. Tapi untuk memahami penjelasan Ibu bisa kalian menuju ke kuisis lagi, ada pertanyaan lagi, ya. Semoga bisa menjawab ya, walaupun Ibu tadi percepat ya. Menurut fungsinya, jaringan permanen digolongkan sebagai berikut, kecuali ya, parenkim, epidermis, penyokong pada manakah yang permanen ya, ini gampang sekali. Ya, times up, waktu habis. Kita lihat. Baik, Anindya dan Wicaksana di sini. Oh, promeristem benar. 6 orang, tapi masih ada 1 orang yang masih salah, tidak apa-apa ya. Semoga nanti bisa semangat lagi belajarnya. Satu pertanyaan lagi ya, masih di kuisis. Nah, silakan siap-siap. Ini sama ya.
pasangan karakter yang kurang tepat untuk di bawah ini adalah yang mana kira-kira yang tidak tepat? Epidermis meristematis, kolenkim penyokong, sklerenkim penguat, parenkim tempat cadangan makanan, silem transportasi. Yang mana yang tidak tepat? Ayo. Tadi Ibu sudah sampaikan epidermis untuk apa fungsinya? Parenkim untuk apa? Kemudian penguat untuk apa? Akut untuk apa? Nah, lebih banyak yang bergabung 10 orang. Baik, times up. Kita lihat jawabannya adalah di sini masih Anindya lagi, masih Anindya yang bertahan di sini. Aduh, satu orang saja. Tadi siapa yang menjawab epidermis? Ayo, angkat tangan yang menjawab epidermis. Epidermis yang menjawab, enggak ada yang mau ngaku. Epidermis benar jawabannya epidermis. Ya, jadi yang tadi kan epidermis meristematik dia, bukan. Ini kan sudah jaringan permanen, nak ya. Jadi sudah tidak bersifat meristematis sebenarnya. Jadi epidermis ini fungsinya untuk pelindung. Kalau kolenkim penguat, sklerenkim juga penguat. Parenkim benar cadangan makanan ya. Kemudian silem transportasi. Ya, tidak apa-apa. Yang masih salah tidak apa-apa. Yang penting sekarang sudah mengerti. Ya, baik. Satu lagi. Ini pertanyaan bukan materi ya, bukan materi pertanyaannya. Sebentar, bukan pertanyaan materi ya. Ya, setelah mempelajari materi jaringan meristem dan permanen, apakah Anda mengerti dengan yang dijelaskan? Silakan jawab. Ya, banyak yang sudah mengerti, tapi ada yang sangat mengerti ya. Tadi yang jawab itu ya pasti sudah sangat mengerti. Yang kurang mengerti tidak menulis nih. Atau ada yang tidak mengerti yang tidak bisa masuk di sini di kuisisnya di sini di Meet. Ada yang tidak mengerti? Ya, semoga sudah mengerti ya. Jangan nanti bilang supaya ibunya nggak lanjut lagi. Tidak apa-apa, ini sudah terakhir kok, nak, sudah selesai. Ya. Jadi sudah selesai, tapi nanti kalian masuk ke GC ya, ini bisa dikerjakan sampai tengah malam, tetap isi refleksi pertemuan hari ini, apa yang kalian dapatkan hari ini. Ya, mungkin ada materi yang kurang atau penyampaian Ibu yang kurang, silakan di sana dibuat, tidak ada pengurangan nilai, silakan pendapat kalian di sana ditulis. Dan ingat absennya juga di GC, ya. Baik, kita tutup dulu ya. Ibu minta maaf mengambil waktunya lagi beberapa menit, 10 menitan ya. Kita tutup dengan doa penutup. Mungkin ada yang mau mewakili, memimpin doa. Ayo, siapa ini? Anindya. Yang lain, ayo. Yang lain, nak. Repalina, yang lain lagi, yang belum pernah nih, Naseka, coba. Ratih ya tadi mau angkat tangannya ya, maaf, Ratih. Silakan Ratih kalau mau, ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu yuk. Buka ininya, nak, sebentar, buka kameranya. On-kan kamera. Kita dokumentasi dulu. Yang pakai laptop mungkin bisa di screenshot, Ibu juga akan screenshot. Ayo buka laptopnya, senyum. Ayo buka semua nih. Ayo dibuka supaya bisa dipoto. Rugi dong pakai seragam, Ibu suruh. Ayo. Foto-foto dulu ya, kami dokumentasi. Mungkin kalau yang tidak bisa, mungkin ada jaringannya yang trouble ya, yang tidak bisa buka kamera. Ya, terima kasih anak-anak ya. Semoga pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat ya, walaupun hanya sekitar 1 jam lebih ya. Dan Ibu minta maaf bila ada kekurangan. Seandainya nanti ada yang kurang jelas, bisa kalian hubungi langsung Ibu ya. Atau bisa di chat grup juga bisa ditanyakan apa yang tidak jelas. Ya, itu saja. Ibu tutup dengan Prana Santi ya. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Ya, salam semuanya, salam sehat, jaga kesehatan, jangan stres ya. Sudah bisa acara bebas. Terima kasih. Hei, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Silakan sudah bisa. Terima kasih. Iya, silakan. Permisi Bu. Kita bisa mendaki gunung yang tertinggi.